setelah gue diperintahnya masuk ke dalam tersebut ya oleh petugas, jadi ternyata di dalam kamar tersebut sudah terdapat satu napi, yang mana napi tersebut pas gue lihat ya, sesekali gue lirik, wajahnya itu terlihat agak pucat wajahnya, terus badannya lusuh ya, mungkin karena kurang konsumsi matahari pada saat itu. Posisi napi tersebut itu dia duduk di bawah ya, dia duduk di bawah, badannya nyender ke tembok, kedua lututnya itu di tekuk ke atas ya untuk ngopang kedua tangan ini, jadi begini. Terus di situ gue ngeliat ke napi ini, pandangannya itu kosong, dan lampu nih yang ada di dalam kamar ini, cuma kamar ini doang ya, nggak di tempat lain gitu. Jadi lampu yang ada di dalam kamar ini tiba-tiba mati, terus hidup lagi, mati lagi, hidup lagi gitu, kayak nggak stabil gitu lampunya. Pas gue ngeliat lampu itu kedap-kedip gitu ya, di situ gue mencoba untuk berpikir positif aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Tapi sebelumnya di sini seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan di samping gue ini udah ada seorang mantan narapidana yang sempat menjalani masa pidananya di sel tikus nih. Dan di sini narasumber ini pernah mengalami kejadian-kejadian yang janggal pada masa tahanan di dalam sel tikus ini. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Ya, halo, assalamualaikum Bang Sam. Waalaikumsalam Bang Aris. Makasih banyak Bang Sam udah jauh-jauh datang dari Pamulang nih ya, ke Dimensi Mistik untuk berbagi cerita atau sedikit mengulang kisah nih yang pernah dialami langsung sama Bang Sam ya. Iya. Maaf, dan katanya di sini Bang Sam pernah menjalani masa pidana nih Ya, benar. di sebuah lapas. Kalau boleh tahu Bang Sam ini pada saat itu di tahun berapa nih terkena kasus ini? Ya, kejadiannya itu ya sekitar pertengahan tahun 2022 ya. Nah, jadi di situ sebelum gua akhirnya ngejalanin masa pidana gue di dalam lapas ini, sebelumnya gue ya memang terjerumus dalam pergaulan yang tanda kutip yaitu bebas. Ya. Nah, di situ gue emang coba penasaran gimana Awalnya sih, awalnya coba-coba penasaran gimana sih rasanya. Akhirnya ya gue kecemplung di lingkungan tersebut, dan gue harus ya mau nggak mau yaitu ininya apa sih namanya, resiko dalam bermain api. Iya. Dan tadi juga katanya Bang Sam ini pernah ada keributan di lapas nih ya, dan akhirnya dipindahkan ke sel tikus nih. Ya. Dan katanya setelah di sel tikus ini Bang Sam mengalami kejadian-kejadian aneh ya di dalam sel tikus ini nih. Tapi boleh kita tahan dulu nih Bang ceritanya Bang ya, biar teman-teman penasaran sama kisahnya Bang Sam seperti apa di dalam sel tikus ini. Tahan dulu Bang ya. Iya, buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Sam barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Tapi di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Sam di sini bisa banget, kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gue juga penasaran sama kisah lengkapnya Bang Sam seperti apa. Jadi langsung aja, kesaksian horor kita mulai. Ya, Bang Sam, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Nah, jadi dulu itu gue berada di tengah lingkungan yang pergaulannya bisa dikatakan tanda kutip ya itu sangat bebas. Nah, di sana sering banget gue nemuin orang-orang yang hobinya itu tawuran,
judi, mabuk-mabukan, minuman keras. Terus di situ juga hampir berbagai jenis sering gue temuin di situ. Ya. Dan di situ sempat awalnya gue coba-coba ya, gue penasaran gimana sih rasanya. Nah, dari percobaan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan selanjutnya seterusnya sampai gue ketagihan. Dan akhirnya di situ gue nggak sanggup ya buat ngeladenin barang tersebut ya, karena untuk mendapatkan barang tersebut harganya itu ya relatif tidak murah Ya, pastinya. ya. Nah, akhirnya di situ gue coba cari solusi gimana caranya supaya gue itu bisa nikmatin barang itu tanpa gue harus ngeluarin duit sedikit pun. Di situ gue cari bandarnya, gue temuin bandarnya. Setelah gue ketemu bandarnya, gue tanya ke doi, jadi gini bang, gimana sih supaya gue bisa nikmatin barang itu tanpa gue harus ngeluarin duit sepeser pun. Nah, kebetulan pada saat itu bandarnya baik banget sama gue ya, dia respect ke gue. Di situ gue dikasih solusi ya, dikasih kerjaan gue di situ, yang mana pekerjaannya ini masih terkait dengan barang-barang itu. Nah, di situ gue dimintain tolong buat dagangin barang-barangnya dia. Jadi sebagian barang-barangnya dia ya gue jual di situ. Nah, ternyata hasilnya ya lumayan. Peran gue di situ benar-benar sangat membantu penjualan barangnya dia ini. Jadi awalnya nih Bang Sam ini kurir nih atau bisa disebut? Ya, bisa dibilang kurirnya gitu. Iya, iya. Nah, dari situ gue dapat dua keuntungan nih. Jadi selain gue bisa nikmatin barang itu secara gratis ya, cuma-cuma, dan dari situ juga gue bisa dapat hasil dari penjualan barang haram tersebut gitu. Nah, itu politiknya gitu ya. Terus kita itu kan nggak tahu ya hari apes itu emang nggak ada di kalender. Nah, pada saat itu gue ketumpuan nih sama yang namanya hari apes, ketubruk gue sama apes nih. Jadi gue dicepuin, dijebak gue sama kawan gue sendiri, yang mana pada saat itu gue lagi transaksi. Jadi pada saat itu gue pikir yang gue temuin itu adalah kita orang biasanya sebutnya pasien ya, pembeli itu pasien ya, pasien-pasien sehat gitu. Nah, tapi ternyata pada saat itu yang gue temuin adalah anggota dari kepolisian. Yeah. Nah, malam itu gue ketangkep, akhirnya gue jatuh ke ranah hukum. Sampailah informasi ini ke keluarga gue. Di situ ibu gue pas baru tahu gue ketangkap itu ya, dia berupaya nih gimana caranya supaya malam itu gue bebas, supaya malam itu gue bisa pulang. Tapi ya kamu dikata ya, nasib gue pada saat itu lagi kurang baik. Gue nggak ketolong, akhirnya ya mau nggak mau gue harus ikutin proses selanjutnya. Dan di situ gue ikut persidangan, terus gue ikut alurnya sampai keputusan pengadilan itu menetapkan bahwasannya gue bersalah dan gue harus ngejalanin sisa masa hukuman gue di lembaga pemasyarakatan gitu. Nah, ini kejadiannya sekitar pertengahan tahun 2022 ya. Yang mana pada saat itu gue memang harus ngejalanin masa pidana gue di salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di Tangerang. Nah, gue di dalam lapas itu menjalani aktivitas gue ya, kegiatan seperti narapidana lainnya. Jadi kayak ada pembinaan gue ikutin, ada kegiatan apa gue ikutin, contohnya misalkan kayak kegiatan peribadahan, ngaji, hal-hal positif lah ya di sana. Yang positif ya, terus olahraga gitu, semua gue ikutin. Nah, sampai suatu hari sempat gue terlibat perkelahian sesama napi, yang mana napi tersebut masih satu kamar sama gue, masih teman satu kamar gue. Jadi motifnya ini sepele ya, cuman perkara makanan aja pada saat itu. Kejadiannya itu pas pembagian jatah makan siang gitu. Jadi kebetulan pada saat itu kawan gue ini kebagian jatahnya itu kurang lengkap isinya. Sedangkan yang lain-lain ini, napi-napi yang lain semuanya full, di full rata, dapat semua gitu. Nah, di situ dia mulai ngelirik-ngelirik jatah makanan gue nih. Nah, pas gue ngeliat dia, wah, ngelirik-ngelirik jatah makanan gue nih, jangan-jangan
makanan gue pengen diembat nih sama dia, pengen ditukar sama jatahnya dia. Di situ kan gue sempat mikir gitu. Ternyata bener aja, itu sebagian lauk yang ada di makanan gue diambil sama dia. Nah, karena gue ngelihat kejadiannya itu ya, akhirnya gue protes, gue nggak terima. Itu kita cekcok ya. Akhirnya ya kita berkelahi gitu di dalam kamar itu. Nah, perkelahian ini ya lumayan rame ya, sampai rame gitu. Dan kedengeran dari luar, saking ramenya. Nah, kebetulan situ ada petugas nih lewat depan kamar gue. Nah, karena mendengar ada rame-rame di kamar itu, akhirnya petugas itu ngecek. Dia langsung masuk ke kamar gue. Nah, di situ kita berdua udah langsung dilerai, dipisah, dan disanksi di tempat itu. Nah, setelah disanksi, kita berdua digelandang secara administratif ya ke strapsel. Nah, di sini gue mau ngejelasin sedikit ya strapsel itu apa. Jadi mungkin ada yang belum paham strapsel itu apa. Jadi strapsel itu adalah sel isolasi yang dikhususkan untuk napi-napi yang bermasalah. Jadi tambahan hukuman gitu. Iya, jadi napi-napi yang melakukan pelanggaran, ya, seperti gue ini kan melakukan ya perkelahian gitu. Yaitu tempatnya di strapsel itu. Dan kami orang-orang lapas ya khususnya, itu sudah sangat akrab dengan sebutan Celtic. Celticus ini. Atau lebih lengkapnya Celticus. Iya. Gitu. Nah, ini kali pertamanya gue melakukan pelanggaran di dalam lapas ya. Dan pertama kalinya juga gue terancam masuk ke dalam blok Celtic ini. Nah, mindset gue ketika gue mendengar kalimat Celtic itu agak suram ya. Kenapa gue katakan seperti itu? Jadi bisa dibilang Celtic itu adalah penjaranya penjara atau penjara di dalam penjara. Ketika gue melakukan ekspedisi ya, perjalanan menuju ke blok Celtic ini untuk pertama kalinya, yang mana pada saat itu gue dikawal oleh salah satu petugas lapas. Jadi yang pertama kali gue temuin sebelum akhirnya gue benar-benar masuk ke dalam Celtic ini itu adalah pintu utama daripada blok Celtic itu, yang mana kondisi pintu tersebut selalu dalam keadaan terkunci dari luar. Ya, jadi orang-orang itu nggak bisa sembarangan keluar masuk tanpa seizin petugas. Nah, pada saat itu gue diberi akses ya sama petugas, gue disuruh masuk ke dalam blok itu. Nah, setelah gue masuk ke dalam blok itu, ternyata di dalam itu gue mendapati bahwasannya di blok itu terdiri dari 14 kamar, yang mana kamar ini ya terbagi dua arah ya, ada kamar yang di sebelah kanan sama kamar yang di sebelah kiri. Jadi kamar pertama itu terhitung dari yang sebelah kanan, kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kamar 7 ini merupakan kamar yang paling pojok. Nah, begitupun kamar yang di depannya, kamar 8, terus 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Habis itu jarak antara kamar yang di sebelah kanan sama kamar sebelah kiri itu kurang lebih ya sekitar 1,5 meter. Jadi agak dempet ya, agak deket ya jaraknya. Nah, masing-masing kamar yang ada di dalam blok ini juga selalu kondisinya itu selalu dalam keadaan terkunci dari luar. Kunci dari luar kondisinya. Udah ada pintunya masing-masing. Iya. Dan pintunya itu kondisinya selalu dalam keadaan terkunci. Gitu. Nah, bicara soal suasana di dalam blok Celtic itu sudah dipastikan ya, pastinya itu mencekam. Dan namanya juga Celticus, pasti mencekam. Jadi pencahayaan pada blok tersebut itu agak kurang maksimal. Jadi redup nih cahaya. Redup. Jadi lampu-lampu yang ada di lorong maupun yang di dalam kamar ini itu sebagian besar udah ketutupan sama debu-debu yang udah usang yang tebal karena jarang dibersihin mungkin. Nah, tiga kamar pertama itu ya, dari kamar 1, kamar 2, kamar 3 itu sudah diisi penuh ya sama napi-napi yang sebelumnya memang udah melakukan pelanggaran. Oh, memang udah ada penghuninya lah ini. Ya di kamar 1, kamar 2 sama kamar 3 doang. Oh, iya. Nah, di sini yang gue bingung, gue dilongkap di kamar nomor 7. Di situ gue mau dimasukin di kamar yang nomor 7, yang paling pojok. Nah, gue nggak tahu ya apa alasannya, dan di situ gue nggak berani protes, gue nggak mau komplain karena ya khawatir kalau gue komplain nanti yang ada hukuman disiplin gue malah ditambah. Makanya udah gue lebih milih diem aja dan gue ikutin perintah tugas itu aja gitu.
setelah gue diperintahnya masuk ke dalam tersebut ya oleh petugas, jadi ternyata di dalam kamar tersebut sudah terdapat satu napi, yang mana napi tersebut pas gue lihat ya, sesekali gue lirik, wajahnya itu terlihat agak pucat wajahnya, terus badannya lusuh ya, mungkin karena kurang konsumsi matahari pada saat itu. Posisi napi tersebut itu dia duduk di bawah ya, dia duduk di bawah, badannya nyender ke tembok, kedua lututnya itu di tekuk ke atas ya untuk nopang kedua tangan ini, jadi begini. Terus di situ gue ngeliat ke napi ini, pandangannya itu kosong, jadi kayak bengong aja jadi di situ. Dan yang lebih anehnya lagi, jadi sejak awal gue datang ke blok itu ya, sampai gue masuk ke dalam kamarnya ini, napi tersebut ini sama sekali nggak bergerak, dia diem aja. Itu kondisinya siang hari atau di malam hari nih pada saat itu masih sore. masuk? Oh, sore. Masih sore, setelah apel sore. Sore gue masuk ke situ. Nah, si napi ini bener-bener nggak mau bergerak. Maksudnya emang ya gue nggak tahu ya apa yang ada di dalam pikirannya dia tuh, sampai dia tuh bener-bener nggak mau bergerak dari tempatnya gitu. Nah, sampai setelah si petugas ini bener-bener ninggalin tempat ini ya, itu sebagian lampu yang ada di lorong ini dimatiin sama dia. Nah, disitu gue berpikir, waduh, makin mencekam aja nih tempatnya gitu kan, makin gelap ya. Iya, makin redup gitu. Nah, di situ juga gue pada saat itu emang bener-bener masih belum ada persiapan mental untuk ngadepin gimana kedepannya gue di dalam sel ini. Nah, terus aktivitas pertama kali yang gue lakuin di dalam kamar itu, nah di situ gue berusaha untuk mencari posisi yang menurut gue itu nyaman ya. Di situ gue mencoba untuk memposisikan gue tepat di depan napi tersebut nih. Jadi gue duduk di depannya dia, duduk di bawah ya, gue nyender ke tembok, tapi cuman gue duduknya nyila gitu kayak orang normal aja duduk. Nah, awalnya di situ niatnya gue mau ngajak ngobrol napi ini nih. Si orang ini pengen gue ajak ngobrol awalnya, gue pengen interaksi aja gitu sama dia. Alih-alih gue melihat ada sesuatu yang kurang nyaman ya sama dia, jadi gue kayak ngerasa suasana hatinya dia ini masih labil, masih nggak stabil gitu. Akhirnya udah gue nggak jadi ngobrol sama dia, kecuali kalau dia duluan gitu yang ngajak ngobrol gue, baru gue sautin. Menjelang malamnya udah berbagai aktivitas tuh ya gua laku di situ. Jadi ya paling aktivitas gua apa sih di situ, cuma mondar mandir aja gitu. Gua udah ke depan, gua ngeliat suasana lorong yang gitu-gitu aja. Gua ngeliat dari dalam kamar itu ya. Terus gua juga udah bolak-balik ke toilet. Jadi masing-masing kamar yang ada di dalam blok ini tuh udah ada toiletnya ya satu-satu. Iya. Situ gua udah buang air kecil, balik lagi ke tempat ini. Sedangkan napi yang di depan gue ini sama sekali dia masih belum bergerak. Masih diam di tempatnya aja. Masih diam di tempatnya aja, dia masih bengong aja. Ini ukuran dari sel T ini berapa nih? Berapa kali berapa nih? Bang Sam? Seukuran ya kurang lebih cuma 3x4 sih. 3x4. Itu diisi sama 2 napi. Kalau penuhnya itu 5. Oh, 5 sampai 6 napi. Iya. Nah, cuman pada saat itu gue di situ cuma berdua doang. Yang gue tahu baru berdua doang. Yang di kamar 7 ya. Jadi kamar 1, kamar 2, kamar 3 ini udah penuh. Kita lanjut lagi ya tadi. Nah, setelah gue gue udah mulai jenuh, suntuk ya dengan keadaan yang ada di kamar itu, akhirnya gue balik lagi ke tempat posisi gue tadi. Gue duduk lagi di bawah, gue senderin badan gue ke tembok. Nah, ketika gue nyenderin badan gue ke tembok, nah di situ gue merasakan sesuatu yang aneh. Jadi tiba-tiba tembok itu terasanya dingin. Tembok yang di belakang gue pegang dingin. Iya. Kok dingin? Nggak itu aja juga, cuman udara yang di dalam kamar ini juga ikut perlahan berubah jadi dingin, berasa semakin dingin gitu. Dan lampu nih yang ada di dalam kamar ini, cuman kamar ini doang ya, nggak di tempat lain gitu. Jadi lampu yang ada di dalam kamar ini tiba-tiba mati, terus hidup lagi, mati lagi, hidup lagi gitu, kayak nggak stabil gitu lampunya.
Pas gue ngeliat lampu itu kedap-kedip gitu ya, di situ gue mencoba untuk berpikir positif aja ya, mungkin karena udah lama terus lampunya juga udah mau putus ya. Gue berpikir kayak gitu, seperti itu. Nah, pas gue lagi fokus sama lampu itu tuh, pas gue lagi fokus, dari situ gue tiba-tiba gue mendengar suara keluar dari tembok, srek 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 gitu, kayak suara gesekan gitu dari tembok. Nah, karena gue mendengar suara itu, gue refleks, gue ngalihkan pandangan gue langsung ke napi yang ada di depan gue ini. Ternyata bener aja nih, napi yang di depan gue ini dia udah mulai bergerak di situ. Entah motivasinya apa, gue nggak tahu ya. Jadi kedua tangannya itu ke belakang begini, dia ngegaruk-garuk tembok yang ada di belakang. Nah, itu suara tembok itu dari dia itu suaranya. Nah, kepalanya pas gue perhatiin, kepalanya nunduk. Ya sempat gue merhatiin mulutnya udah mulai goyang, udah mulai bergerak mulutnya. Itu udah mulai bergerak dan sampai akhirnya dia ngomong dari situ. Dia mulai ngomong. Jadi dia sempat ngomong, masih di sini belum pergi. Dia bilang gitu. Dia ngomong itu berulang kali dan gue awalnya nggak mau nyautin. Soalnya apa? Soalnya dia kan nunduk ya. Gue nggak tahu kalau dia ini lagi ngomong sama siapa. Entah dia ngomong sendiri, apa gimana gitu. Kalau gue sautin ntar gue yang ceming gitu kan. Sampai dia ngomong 4 kalinya kalau nggak salah. Situ baru gue sautin. Gue tanya ke dia, lu lagi ngomong sama siapa bang? Gue tanya kan gitu ke dia. Nah di situ nggak langsung dia jawab. Dia nggak langsung menjawab pertanyaan gue. Jadi pas gue lihat, dia mulai ngerubah pandangannya ke arah gue. Mulai menatap Dari nunduk ini langsung tiba-tiba langsung ngeliat ke gue. Dan gue perhatiin, ternyata dia kayak ngeliat sesuatu ada di belakang gue. Jadi kayak dia ngeliat ada sesuatu gitu di belakang gue. Karena gue ngeliat kayak gitu, akhirnya gue penasaran dong di belakang gue ada apa nih gitu. Kayak ada sesuatu gitu di belakang gue. Nah sebelum gue bener-bener nengok ke belakang, napi yang di depan gue ini peringatin ke gue, ngasih tahu ke gue, dia ngomong ke gue, jangan nengok ke belakang, gitu. Jangan dilihat ke belakang, dia bilang gitu. Nah pas dia lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba kedengeran suara napas yang berat, kayak orang napas gitu, suaranya berat gitu, napasnya berat gitu. Nah di situ gue langsung bener-bener gue stop, gue nggak jadi nengok ke belakang, karena gue ya takut juga lah. udah mulai ngerasa takut. Nah, cuman di sisi lain pikiran gue ini ngedorong supaya gue harus mau nggak mau harus nengok ke belakang. Gimana caranya gue harus nengok ke belakang? Ya karena kalau gue nggak nengok ke belakang, misalkan ada sesuatu yang ngancem gue gitu, entah dia mau nerekam atau makan gue dari belakang, ya gue nggak sempet kemana-mana gitu. Nah di situ juga gue juga ada rasa takut juga mau nengok ke belakang, karena yang gue takutin beneran ada sosok yang janggal gitu ya, entah gue di apa sih namanya, ditampakin jin atau apa gitu, itu yang gue takutin. Nah cuman tetap gue harus nengok ke belakang. Pikiran gue seperti itu, cuman ya gimana caranya gue harus berani nengok ke belakang. Nah situ gue cari alternatif, gue baca apa sih namanya, ayat Al-Quran yang gue hafal aja pada saat itu dalam hati. Gue wirid, gue istighfar, gue perbanyak tuh istighfar. Sampai di ujungnya itu gue teriak takbir sambil nengok ke belakang, Allahu Akbar, pleng. Tersentak gue langsung bangun di situ. Ternyata di situ gue tertidur sambil duduk. Posisinya lagi tidur nih bang? Iya, ternyata gue lagi tidur itu. Nah, jadi pas gue bangun di situ, yang gue rasain tuh kepala berat ya, badan rasa kaku gitu, terus napas gue agak sesek. Ini baju gue nih setengahnya basah kuyup ya karena keringat itu. Dan gue rasain udara yang tadinya gue rasa dingin, terus tembok yang dingin itu nggak berasa dingin, biasa aja. Terus lampu yang kedip-kedip itu normal, nyala biasa, nggak kedip-kedip. Aneh banget, kelihatannya nyata ya. Iya, nah yang anehnya lagi nih, napi yang di depan gue ini ternyata dia nggak bergerak sama sekali, dia masih posisinya masih sama, masih dia megang sambil megang lutut gitu udah. Apa sih, masih kosong pandangannya, dia masih bengong aja, masih belum ngapa-ngapain. Napi yang di depan gue ini gitu. Nah ternyata suara gesekan, suara napas, terus lampu yang mati hidup, terus berbagai aktivitas yang dilakukan sama napi yang di depan gue ini, itu semua cuma
mimpi sesaat gue aja pada saat itu. Ya mungkin memang karena faktor kelelahan atau emang tekanan batin gue ya di dalam kamar tersebut, ataupun suasana yang di dalam kamar ini yang bikin pikiran gue itu jadi agak kacau gitu ya. Nah, dan nggak tahu kenapa perasaan nggak enak itu ya masih belum hilang ya pada saat itu. Ya gue nggak tahu kedepannya ini bakalan kayak gimana. Pada saat itu ya gue berpikir apakah gue sanggup untuk menjalani semuanya ini atau bagaimana, itu ya Allah alam. Pada saat itu gue serahin semua sama yang maha kuasa. Sempat gue berpikir seperti itu. Di situ gue mencoba menenangkan pikiran gue ya. Gue perbanyak istighfar, gue perbanyak wirid di situ sampai perlahan sedikit demi sedikit pikiran gue agak tenang di situ, sampai gue bener-bener ngerasa diri gue udah mulai tenang. Gue sempet nganggep ini cuma mimpi sesaat aja gitu. Emang karena keadaan yang mencekam aja gitu, jadi kebawa mimpi. Nah, di situ gue udah mulai ngerasa tenang. Akhirnya gue mencoba untuk meneruskan tidur gue tadi. Cuman pada saat itu gue tidurnya diawali dengan doa. Jadi gue berdoa dulu baru tidur supaya ya itu tujuannya supaya tidur gue ini dijaga dari hal-hal yang nggak gue inginkan. Dalam perjalanan gue tidur nih, setengah gue tertidur, di situ gue kayak ngedenger ada sesuatu yang mencoba untuk deketin gue. Jadi gue ngedenger suara orang jalan, langkahnya ringan, itu kayak tanpa alas kaki ya, nggak pakai sepatu gitu. Dia mencoba untuk mendekati ke arah gue. Di situ gue rasa ketakutan gue mulai timbul lagi. Tapi gue penasaran, ya, karena ini ada siapa nih yang mau deketin ke gue gitu kan. Nah, gue langsung karena gue penasaran, gue bangun di situ ya. Pas gue buka mata, suara langkah itu tiba-tiba hilang langsung sekejap gitu aja. Pas gue melek, tato hilang. Nah, di situ gue sempat lihat-lihat ya kondisi yang ada di dalam kamar itu. Setiap sisinya tuh gue lihat, ternyata emang nggak ada apa-apa selain napi yang ada di depan gue nih. Dan napi ini juga masih belum bergerak, dia masih dengan posisi yang sama Dari sore tadi nih. dari sore tadi, dia masih belum bergerak sama sekali. Dan nggak sama sekali keluar sepatah dua patah nih. Nggak ada Obrolan ke nggak Bang Sam. ada, dia masih bengong aja. Ya. Nah, nggak sampai situ aja ya, penasaran gue berlanjut nih. Akhirnya gue bangun, gue cek keluar bagian lorong nih, setiap sisi lorong, setiap sudut lorong gue lihat sampai gue ngeliat lorong bagian depan ya, lorong bagian depan. Nah, di situ gue ngerasain kayak ada sesuatu yang lewat. Jadi kayak ada bayangan tipis gitu kelewatan gitu set. Nah, cuman di situ gue karena gue nggak ngeliat jelas, ya gue mikirnya mungkin perasaan gue aja kali ya. Nah, tapi gue di situ sempet sempet ngerasain ini juga bener-bener ngerasain kayak ada yang lewat gitu. Akhirnya gue tunggu beberapa menit, bayangan ini lewat lagi apa enggak gitu. Itu untuk memastikan bahwa pikiran gue yang lewat tadi itu bener-beneran ada yang lewat gitu. Gue tunggu beberapa menit sampai sekitar 3 atau 5 menit ya, itu bayangan itu nggak lewat-lewat juga. Ternyata emang gue di situ ya udah berasumsi emang nggak ada sesuatu yang lewat. Itu cuma pikiran gue aja, gue pikir gitu. Di situ akhirnya gue balik ke tempat gue tadi. Nah, belum sempat gue duduk di tempat itu, nah di sini gue baru ngeliat nih napi yang di depan gue ini mulai bergerak. Nah, ini benar-benar dia bergerak di situ. Jadi yang pertama kali dilakuin tuh dia langsung noleh ke arah luar ya, ke arah luar kamar ini. Dia kayak ngeliat ada sesuatu gitu di depan kamar ini. Dia ngomong, seperti dia bilang, dia lewat lagi. Napi ini ngomong gitu. Dia lewat lagi. Iya, dia ngomong gitu. Nah, situ gue refleks, langsung gue nyaut, siapa bang? Gitu. Nah, dia sebelum dia ngejawab ya, dia nggak langsung jawab ya. Jadi sebelum dia ngejawab, dia langsung bangun. Si napi yang di depan gue ini bangun, langsung nyamperin ke depan ya, ke depan. Dia pegang pintu kamar ini ya, sambil dia ngeliat ke arah lorong paling depan. Nah, sambil dia ngeliat lorong arah depan itu, dia ngomong, dia bilang, entah dia ngejawab pertanyaan gue yang tadi atau gimana gitu ya, dia ngomong,
yang dulu pernah di sini nggak akan pergi. Dia bilang gitu. Nah, gue mendengar dia ngomong kayak gitu ya, mendengar perkataannya dia itu, di situ gue mulai takutan. Maksudnya apa gitu yang dia ngomong? Apa dia lagi halusinasi atau benar-benar nyata gitu yang dia omong gitu. Nah, di situ gue mencoba untuk relax ya. Posisi gue masih berdiri itu, belum duduk. Nah, di situ gue, karena gue mau relax, ya gue nyender badan gue ke tembok itu. Nah, ketika gue nyenderin badan gue ke tembok, gue ngerasain hal yang sama ya, persis banget sama yang gue alamin di mimpi gue tadi sebelumnya. Jadi tembok itu berasa dingin, seolah-olah gue kayak jafu gitu ya. Tembok itu berasa dingin, dan udara yang di dalam kamar itu perlahan semakin dingin ya. Nah, begitupun lampu yang ada di dalam kamar itu sama persis sama kejadian yang gue alamin di mimpi gue sebelumnya. Lampu itu tiba-tiba mati, hidup lagi, mati, tiba-tiba mati, terus nyala lagi, mati lagi, nyala lagi gitu, kedap-kedip gitu ya. Dan nggak lama itu tiba-tiba kedengar suara yang keluar dari tembok. Dan suara ini beda, dia bukan suara gesekan, ini kayak suara pukulan gitu. Gitu. Dari suaranya ini awalnya pelan sampai kedengeran jelas suaranya. Gitu. Nah, karena suaranya kedengeran jelas, napi yang di depan ini dia langsung muter badan. Dia bilang apa? Dia nengok ke gua, dia ngasih tau ke gua. Nah, jadi tembok yang di sini tuh jangan dipegang kata dia. Dia bilang jangan disentuh temboknya, jangan dipegang itu temboknya. Iya. Nah, pada saat itu gue bingung, gue harus kayak gimana gitu. Nah, sementara itu ya udah gue ikutin aja apa kata si napi ini. Nah, di situ gue langsung pindah tempat ya. Gue angkat badan gue pindah posisi. Nah, ternyata benar. Nah, suara yang tadi ada di tembok itu pelan, lama-lama hilang. Cuman lampu yang di dalam kamar ini masih tetap berkedip, masih berkedip gitu. Nah, nggak lama suara ini hilang, timbul suara baru keluar dari toilet. Nah, suara ini berupa kayak suara napas berat gitu, kayak suara napas. Pas gue lihat si napi ini ya bukan suara dari dia gitu kan, ternyata bener emang suara ini keluar dari toilet itu. Nah, di situ gue juga ngeliat dalam keadaan cahaya yang redup itu ya, gue ngeliat ke arah tembok. Nah, di tembok itu ada gambar bayangan. Nah, bentuknya itu nggak sama kayak bentuk kita orang yang ada di dalam kamar itu. Jadi seolah-olah itu ada sosok ketiga di dalam kamar ini. Di dalam kamar Bang Sam ini ada sosok 3 orang nih. Seolah-olah kayak ada sosok ketiga. Gue ngeliat dari bentuk bayangan yang ada di tembok ini. Nah, di situ gue ketakutan tuh. Aduh, siapa ini gitu kan? Bayangannya siapa gitu. Pas karena gue ketakutan, akhirnya gue ngeliat ke napi yang ada di sebelah gue. Karena posisinya kan di sebelah gue deh. Gue ngeliat, tiba-tiba dia kepalanya nunduk ke bawah. Dua tangannya ini tremor, gemeter gitu. Karena mungkin entah dia ketakutan atau apa gitu. Nah, dia bilang ke gue, ngomong ke gue, jangan dilihat. Maksudnya dia itu tembok ini nih, bayangan yang ada di tembok ini dia nggak suka. Sosok yang ada di tembok ini dia nggak suka kalau kita liatin. Ya udah, akhirnya karena di situ dia bilang begitu ya mau nggak mau gue ikutin aja gitu. Akhirnya ya udah, gue buang pandangan gue ke arah yang lain. Nah, ternyata bener aja tuh, pas gue lagi buang muka, gue ngerasa kayak ada bayangan gitu lewat di depan muka gue persis. Dek gitu, gue kayak digampar sama bayangan gitu, perasaan gue gitu. Terus, dan setelah bayangan itu lewat ya, lampu yang tadinya kedap-kedip tiba-tiba stabil, normal lagi, nyala normal lagi. Terus udara yang tadinya dingin, berasanya dingin, mulai normal lagi. Suara-suara yang keluar dari toilet juga udah hilang. Nah, sesekali gue ngelirik nih ke tembok yang tadi ada sosok ketiga itu ya. Gue lihat, oh udah balik lagi normal lagi, bayangannya udah nggak janggal lagi kayak tadi. Nah, setelah keadaan ini kembali normal, si napi yang ada di sebelah gue ini akhirnya dia balik lagi ke tempatnya dia tadi. Mereka tempat asalnya nih. Dia duduk lagi dengan posisi yang sama. Dengan posisi yang sama dia duduk.
Ya tadi itu dia nyender gitu, nyender di tembok badannya. Nah di situ gue belum berani duduk ya, posisi gue masih berdiri sampai gue yakin kalau keadaan di dalam kamar ini udah baik-baik aja gitu ya, dan perasaan gue udah mulai tenang, baru di situ gue kembali ke posisi gue tadi, duduk di bawah lagi. Nah di situ gue udah mulai duduk, gue udah mulai ngerasa udah bisa diajak interaksi nih napi yang di depan gue ini nih. Akhirnya gue mulai coba kulik nih si napi yang ada di depan ini. Gue penasaran juga gitu sama orang ini. Nah di situ gue mulai mencoba untuk tanya-tanya beberapa hal ya sama dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum lah awalnya. Jadi gue tanya namanya siapa, terus kasusnya dia apa, dari kapan dia ada di lapas ini ya, terus kenapa dia bisa sampai masuk ke blok sel T ini gitu. Pertama dia sempet ngasih jawaban yang bikin gua agak gondok gitu ya. Jadi jawaban pertama dia tuh dia ngasih tahu ke gua, ntar kalau gua jawab lu nggak bakalan percaya, dia bilang gitu ke gua. Dia tapi ngejawab nih ya kayak gitu. Iya, pas gua tanya gitu dia jawabannya seperti itu awalnya. Nah mendengar jawabannya kayak gitu, akhirnya ya gue coba rayu dia ya, gue mulai pendekatan lebih intens lagi ke dia. Gue ngeyakinin ke orang tersebut supaya gue ini percaya gitu sama dia, apa yang dia katakan gue percaya aja gitu. Nah di situ dia mulai bercerita gitu. Dia menurut pengakuannya dia, namanya dia ini Arung. Nah, dia sebut namanya dia Arung. Terus dia di situ ngasih tahu gua kasusnya itu perampokan ya, perampokan terus juga pembunuhan, double kasusnya, di pasalnya dia double kriminal. Nah di situ dia sempat juga ngasih tahu ke gua kalau gue itu nggak usah terlalu kepo, jadi gua nggak perlu tahu dari kapan dia ada di lapas ini gitu. Ya udah dari situ gua nggak terlalu banyak ngulik dia ya, jadi pelan-pelan gua ngulik orang ini. Nah sempat dia juga ngasih tahu ke gue kalau dia ini sebetulnya udah bolak-balik masuk ke blok sel T. Dia udah sering banget masuk ke sel T. Nah di situ gue agak aneh dia memberikan pengakuan seperti itu. Kenapa gue bilang aneh ya? Kalau orang-orang yang udah bolak-balik ke sel T pasti orang ini populer. Iya. Ya kan? Pastinya dia populer. Sedangkan gue di situ sama sekali nggak kenal sama orang ini, sama napi tersebut gue nggak kenal. Si Arung ini gue belum pernah kelihatan ya. Belum pernah gue tahu si Arung ini siapa gitu. Nah nggak itu aja ya, dan ini ada lagi yang lebih aneh lagi. Di situ dia cerita jadi si Arung ini dia katanya pernah ditolong sama tahanan di sini juga, namanya Solihun. Nah kalau itu mah biasa-biasa aja, cuman yang bikin gue rada aneh itu yang agak janggal itu embel-embelnya. Dia sempat bilang katanya gue pernah ditolong sama tahanan di sini namanya Solihun sebelum Solihun ini dieksekusi mati. Dia ngomong gitu. Nah pas gue ngedenger perkataannya itu ya gue sedikit aneh aja gue nangkapnya. Soalnya apa? Jadi seumur umur gue di di lapas itu ya, gue belum pernah dengar istilah yang namanya hukuman mati di sini, eksekusi mati gitu. Di sini itu nggak ada yang namanya napi yang menerima eksekusi mati di lapas ini, gitu. Nah ya di situ gue, karena gue menghargai ya, yang tadi gue bilang tadi, gue bakalan percaya apa yang dia ceritain ke gue. Akhirnya udah gue pura-pura percaya aja, walaupun itu kedengarannya sangat aneh ya di telinga gue. Nah, banyak sih dia cerita ya di situ ya. Cerita ke gue tuh banyak, cuman ya kurang lebihnya cuma itu doang yang gue ingat. Selebihnya ya gue anggap dongeng lah. Gitu. Dan situ sampai gue akhirnya udah mulai ngantuk, suara dia tuh pelan-pelan menghilang gitu ya. Ya gue ngerasa kayak didongengin pada malam itu. Akhirnya udah gue ketiduran tuh. Perlahan gue ketiduran, sampai gue ketiduran pulas di situ. Menjelang pagi, suara lonceng ya di segala penjuru lapas itu saling bersaut-sautan ya.
kedengeran jelas. Saking kedengerannya jelas, akhirnya gue di situ kebangun dengar suara lonceng ini. Itu menandakan bahwasannya petugas yang di lapas itu udah mau siap-siap apel pagi pada saat itu. Nah, gue terbangun di situ nggak sengaja, gue ngeliat tempat yang biasa ditempatin sama napi ini ya, itu udah kosong. Tiba-tiba udah kosong aja. Di situ gue juga sempat ngeliat sisi demi sisi ya yang ada di dalam kamar itu juga nggak ada sama sekali. Sampai gue bangun, gue periksa nih kok ke toilet, ternyata bener emang napi tersebut udah nggak ada di kamar itu. Nah di situ ya gue mencoba untuk apa sih namanya, memanipulasi pikiran gue ya. Jadi gue beranggapan ya mungkin napi tersebut udah dijemput gitu kan, udah kembali ke kamarnya lagi gitu ya, masa hukuman disiplinnya udah selesai gitu ya. Walaupun itu nggak mungkin ya, soalnya biasanya kalau yang dijemput itu setelah apel baru dijemput. Nggak ada sejarahnya sebelum apel administratif itu dilakukan gitu, nggak ada. Nah nggak lama kemudian ya petugas lapas ini datang, salah satu petugas yang ada di lapas ini datang sini untuk melakukan apel pagi itu. Pasti dia memeriksa napi-napi yang ada di situ, dihitung ulang lah gitu. Pertama dari kamar 1 terus ke kamar 2 sampai kamar 3, langsung lompat ke kamar 7, itu kamar gua. Nah pas petugas ini nyampe ke kamar gua, itu udah langsung mau nggak mau udah gue berani diri untuk nanya ke petugas ini. Gue tanya, izin pak, teman saya yang semalam di sini udah dijemput ya? Gue nanya gitu ke petugas ini. Di situ petugasnya ya agak bingung dengan pertanyaan gue gitu. Petugasnya langsung nanya balik, temen lu yang mana? Gitu. Nah situ gue pertegas lagi ke petugasnya, ya temen saya pak yang semalam ada di sini, namanya Arung. Kayak gue kasih tahu itu namanya Arung. Nah di situ petugasnya juga mulai makin bingung aja. Untuk ngeyakinin gue kalau dari semalam itu gue emang sendiri, akhirnya petugas itu nggak langsung ngasih ini buku apelnya itu ke gue. Ini lu lihat aja sendiri. Gitu kan, buku apelnya disodorin ke muka gue gitu. Lihat aja sendiri. Pas gue lihat ternyata bener. Jadi yang ada di buku itu tertulis ya cuman nama gue doang yang ada di dalam kamar itu. Nggak ada nama lain selain nama gue yang ada di situ. Nggak ada nama si Arung nih. Nggak ada. Arung itu ternyata ya kayak orang jadi-jadian gitu. Iya. Gitu. Itu nah pas mengetahui itu gue langsung lemas. Jadi berasa badan gue ini kayak kosong gitu. Jantung udah kayak berasa pengen copot. Ya pokoknya gue langsung dak-dikduk aja udah ketakutan banget gitu. Nah disitu sebelum petugasnya pergi ya, sebelum petugasnya balik lagi ya, mungkin pada saat itu petugas mikir gue itu halusinasi ya. Nah pas gue ngomong ke petugasnya, gue sampein ke petugasnya kalau si Arung ini sempat cerita ya, dia sebut-sebut nama Solihun. Si Arung ini sempat nyebut nama Solihun. Nah, gue bilang gitu ke petugasnya. Yang petugas ini kaget pas gue ngomong Solihun nih. Ya mungkin petugas ini udah tahu gitu kan Solihun itu siapa. Nah di situ petugasnya nggak jadi balik. Jadi dia balik lagi ke kamar gue ini. Petugasnya langsung ngomong ke gue, cuman pelan ngomongnya. Lu tahu nama Solihun dari siapa? Gitu. Langsung gue kasih tahu ke petugasnya. Jadi ya saya tahu dari orang yang dibilang nggak ada tadi itu. Saya tahu Solihun itu dari dia gitu. Terus petugasnya langsung ngasih tahu ke gue, jangan sembarangan gitu, jangan sembarangan ngomong. Tahu nggak Solihun itu siapa? Ya saya nggak tahu pak. Gitu kan pas dia nanya gitu. Solihun itu nama asli dari si Pitung. Lu tahu kan si Pitung? Ya. Pitung. Dia nanya gitu, lu tahu kan si Pitung? Tahu pak. Ya itu Solihun itu ya si Pitung itu. Nah di situ gue mulai apa sih namanya ya?
agak kaget lah di situ, udah kaget banget gue, shock lah di situ, gue shock kok bisa gitu gue dapet apa sih namanya, berinteraksi langsung. kejadian apa, ngerasain kejadian, ngalamin itu sendiri. Nah situ gue juga sempat mikir, ini petugasnya kok sampai dia bisa mikir gitu, halu kali ini petugasnya gitu kan, bawa si pitung gitu. Sedangkan gue nggak tahu Solihun itu nama asli si pitung pada saat itu kan. Nah di situ juga dia ngejelasin si petugasnya, jadi dulu itu pitung pernah ada di sini, dia pernah ditahan di sini, sempat ditahan di sini. Terus dia juga ngasih tahu ke gue, jadi lu kalau misalnya ngerasain sesuatu, mendengar sesuatu di kamar ini, udah diem, jangan dilawan. Tugasnya nyampein gitu ke gue, jangan dilawan, lu rasain aja gitu. Di situ gue sembari denger apa sih namanya ya, ceramahnya dia ini, gue mikir, aduh kejadian yang semalam tuh kayak gue ngalamin hal-hal aneh, berarti itu gue ngejalanin sendiri aja berarti dari semalam. Kamu sempat mikir begitu. Nah nggak lama kemudian setelah petugas itu ngasih ceramah gitu ke gue gitu, tiba-tiba udah langsung ditinggalin gue begitu aja. Terus tiba-tiba ninggalin gue, akhirnya udah gue ditinggal sendiri. Sesekali gue ngeliat ke tembok gitu ya, ke tempat biasa si Napi itu, si Arung itu duduk di situ. Gue ngerasa kayak gue di situ nggak sendiri, gue ngerasa kayak berdua aja sama dia. Cuman ya gue takut juga, penasaran juga, campur aduk di situ. Nah nggak lama kemudian, sekitar 1 jam kemudian ya, kurang dari 1 jam lah pokoknya pada saat itu, petugas ini datang lagi, masuk lagi ke blok itu. Situ dia langsung ke kamar gue ya. Gue mikir gue udah mau dijemput balik lagi ke kamar, ternyata enggak. Jadi di situ gue cuma dipindahin doang, dimutasi, dipindahin ke kamar nomor 1. Nah di situ ternyata petugas ini dia mikirin kejiwaan gue di situ, dia mikirin psikolog gue di situ. Dia khawatir kalau gue nanti kalau misalnya gue lama-lama di situ ya bisa gila gue gitu. Ya. Akhirnya gue dipindahin ke sel yang nomor 1, kamar nomor 1. Nah sebelum gue nanya ke petugasnya, ini yang di kamar nomor 1 ini orang beneran atau enggak gitu kan. Sebelum gue nanya itu, si petugas ini udah apa sih namanya, udah memastikan duluan ke gue bahwa orang-orang yang di kamar 1 ini beneran orang, bukan orang jadi-jadian. Udah, lu nggak usah khawatir gitu. Iya. Nah juga petugas ini pesen ke gue, lu nggak usah cerita ya sama kejadian yang lu alami semalam. Lu nggak usah cerita ke orang-orang kalau lu habis ngalamin hal-hal yang aneh di tempat ini gitu. Ya udah, gue ikutin aja apa kata petugas itu. Bener, gue nggak cerita ke orang-orang yang ada di situ. Bahkan sama pendem aja nih. Iya. Pendem sendiri. Bahkan semua yang ada di dalam lapas itu nggak tahu kalau gue habis ngalamin hal yang seperti itu. Iya. Nah di situ gue pastiin ya, setelah gue masuk kamar 1 itu ya, ke sel nomor 1 itu, gue bener-bener yakin, oh bener ini orang bener nih. Soalnya gerak-geriknya, gesturnya ya beneran orang, nggak diem, nggak bengong gitu, udah bisa berbaur gue sama orang-orang yang ada di situ. Udah di situ gue masih ngerasa diri gue aman, dan gue nggak ngerasa setelah gue habis dari kamar itu pindah ke tempat lain badan gue ketempelan gitu. Gue nggak ngerasa kayak gitu yang seperti yang diceritain orang-orang gitu, sama sekali nggak ngerasain ditempelin gitu. Sampai akhirnya gue habis masa hukuman disiplin gue balik lagi ke kamar gue itu ya sebelumnya. Terus sampai gue kelar menjalani masa hukuman gue di dalam lapas, sampai gue pulang ke rumah, gue ngerasa badan gue ini aman-aman aja gitu. Nggak ada rasa-rasa yang ketempelan gitu, nggak ada sama sekali. Biasa aja deh. Jadi pada saat itu ya yang gue cuma ngalamin malam itu tok, udah. Itu hanya di satu malam itu aja tuh? Malam itu doang. Masa mengalami keanehan-keanehan atau janggal pada saat itu ya? Iya, cuma malam itu doang. Setelah malam itu udah gue nggak ngerasain. Nah memang ternyata ya, dari cerita-cerita orang-orang di situ ya, setelah gue ngalamin itu,
gue emang sering dengar cerita bahwasannya si Pitung itu emang dulu pernah ditahan di situ. Memang benar adanya nih. Nah, cuman dengan adanya apa sih namanya isu soal si Pitung dieksekusi mati di situ atau enggak, itu gue kurang tahu dah ya kalau yang itu. Kurang tahu sejarahnya tadinya seperti apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk si Arungnya sendiri ini memang yang teman-teman lain di blok 1, 2, 3 itu dia sama sekali nggak merasakan atau melihat sama sekali si Arung ini nih, si napi Arung ini. Enggak, sama sekali nggak ada nyinggung si Arung ini. Setelah gue masuk ke kamar 1 sampai gue keluar dari selti itu, nggak pernah ada orang cerita tentang Arung. Nggak pernah ada yang segelintiran nih. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Dan itu gue pendam sendiri, nggak mau mulai pembicaraan lebih dulu ya. Nggak pernah gue ngebahas soal Arung sebelum. Emang sih gue nunggu ada nggak nih orang yang memulai cerita duluan. Ternyata emang sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Gue denger cerita gitu nggak ada. Dan pada saat itu kan tadi kan Bang Sam ini bilang kalau mendengar suara atau napas dan ada dentuman dari tembok. Napi-napi yang lain gimana nih responnya? Sama mendengarkan apa? Kalau dari sudut pandang gue nih ya, kayaknya sih enggak. Soalnya kalau emang bener ada, pasti rame lah ya. Pasti dia cerita ke gue. Soalnya ngapain lu? Gitu pasti. Kenapa? Soalnya ada apa lu? Gitu. Iya pasti begitu. Dia nanya. Cuman kan karena emang gue di situ menjaga amanahnya si petugas ini ya, supaya gue nggak boleh cerita apa yang udah gue alamin pada malam itu. Ya, gue nggak pernah buka cerita soal itu. Nggak pernah buka cerita ya. Jadi itu memang pure Bang Sam sendiri yang melihat sosoknya si Arung ini nih. Iya benar. Pada saat sore itu pas baru banget masuk itu memang tiba-tiba aja ada nih sosoknya si Arung ini, napi ini di dalam sel ini. Iya benar ada. Emang pas lagi masuk ke situ emang udah ada. Gue pikir petugas itu tahu kalau di dalam ada satu orang. Udah ada satu orang. Itu ya makanya gue biasa-biasa aja gitu. Pada saat itu pas gue nanya ke petugas, Pak semalam teman saya yang di sini udah dijemput ya, makanya itu saya tanya itu. Iya. Tahu memang pas pada saat Bang Sam masuk udah ada nih sosoknya lagi duduk aja di situ ya. Iya. Tapi mungkin sosoknya si Arung ini ada perbedaan yang dilihat langsung sama Bang Sam ini selain diemnya itu ya, ada nggak? Maksudnya gimana kak? Karakternya atau gimana? Iya karakternya, dari segi karakter. Kayak awalnya yang gue lihat dia orang kayak apatis, dia kayak nggak peduli sama apa yang ada di sekitarnya gitu. Dia cuman apa sih namanya ya? Dan dia bergerak ya, dia mulai bergerak itu cuman melakukan apa yang dia mau aja. Jadi hajatnya dia aja, dia bergerak karena hajatnya dia aja. Berdiri ntar dia balik lagi nih ke tempat semula gitu. Dia berdiri itu kan karena dia melihat ada sesuatu yang berhubungan sama dia. Iya. Dia ngelihat orang apa ada sosok yang lewat gitu. Terus dia sampai bilang ke gua, entah dia bilang ke gua atau dia ngomong sendiri ya, dia kan sempat ngomong yang pernah ada di sini nggak akan yang dulu di sini nggak akan pernah pergi, dia kan sempat ngomong gitu. Nah itu semua itu kan berhubungan sama dia. Semuanya berhubungan sama si Arung ini ya? Semua yang berhubungan sama dia baru dia mau bergerak, baru dia ada pergerakannya nih. Tapi setelah itu dia akan kembali lagi ke tempat duduk semulanya. Iya. Dari yang pas tadi kan dia menjawab nih ya pertanyaan dari Bang Sam ini dia menjawabnya seperti manusia hal pada umumnya atau dia kalau orang normal ngobrol itu kan tatap-tatapan ya? Iya betul. Nah walaupun nggak sering tatapan, cuman kan sebentar-sebentar dia ngeliat ke kita, bentar-bentar. Ini enggak, dia sambil nunduk ngobrol. Sambil nunduk tapi dia ngejawab semua. Dia ngejawab normal biasa. Cuman ya sama sekali dia nggak pernah melihat ke arah wajah gua gini. Iya.
selama di dalam satu kamar ini ada merasakan merindingnya nggak sih sama pada saat duduk bareng sama si Bang Arung ini? Kenapa ini? Sama sekali gue biasa aja karena gue emang Biasa aja. gue nggak ada pada saat itu ya gue kalau ketemu orang ya hal-hal yang kayak gitu di dalam lapas itu udah sering. Maksudnya itu orang-orang kalau kita orang Yang lapas pendiam karakternya apa? itu banyak sih orang-orang lapas itu biasa nyebutnya itu udah goyang nih orang. Mungkin depresi lah bisa dibilang gitu ya. Banyak orang-orang yang kayak gitu di dalam lapas. Jadi udah nggak heran lagi nih. Dan dari petugasnya sendiri ada nggak sih omongan nih ke Bang Sam ini kalau si Arung ini tuh sebenarnya siapa? Petugasnya ini sama sekali dia nggak tahu ya Arung ini siapa. Pada saat itu dia cuman ngasih tahu ke gua kalau Solihun itu ya si Pitung, udah yang dia tahu Solihun doang. Dia menjelaskan kalau Solihunnya aja nih. Kalau ini Solihun ini nama dari si Pitung ini. Betul. Kalau untuk si Arungnya sendiri nggak dikasih tahu ya? Emang mungkin dia nggak tahu ya ini si Arung ini siapa. Dan emang ya tadi itu sama sekali nggak pernah ada orang yang nyebut nama Arung ini siapa. Nggak ada riwayatnya nih bahasanya atau datanya yang pernah menempati sel ini. Dan pada saat itu yang gue tahu ya udah tugasnya nggak pernah ngasih tahu informasi tentang Arung, dan emang menurut gue ya emang nggak tahu kali petugasnya itu si Arung ini siapa. Ya. Tapi malah dibilang jangan cerita ke yang lain gitu ya, apa yang dialami gitu. Iya itu. Malah dikasih pesan kayak gitu kalau jangan Bang Sam ini nggak boleh cerita-cerita ke para napi-napi yang lain ada yang di blok-blok sekitar ya. Iya betul. Pada masa itu kalau boleh tahu Bang, maaf, berapa tahun nih masa tahanan yang dijalani sama Bang Sam sendiri? Seharusnya putusan pengadilan itu kan gue divonis 5 tahun 6 bulan. Cuman karena gue berkelakuan baik gitu. Iya, berkelakuan baik, terus gue ikut program pembebasan bersyarat. Di situ gue akhirnya cuman ngejalanin 3 tahun 4 bulan doang. Dapat 3 tahun 4 bulan nih di pada masa tahanan itu ya. Iya benar. Dan kalau boleh diulik sedikit Bang, pada waktu itu posisinya Bang Sam ini memang sebagai kurir atau tanda kutip yang lainnya nih? Ya bisa dikatakan kurir, terus kadang juga dikasih kerjaan gitu ya. Kerjanya itu nggak cuma kurir doang waktu itu, dikasih barangnya itu terus disuruh jual sendiri. Dikasih barang suruh ngejualin sendiri. Reseller kali istilahnya, bukan? Kurang paham. Dikasih barang buat tapi ngejualin barangnya sendiri. Cuman sistemnya setoran. Sistem tetap setoran nih. Oh iya. Dan pada waktu itu di lingkungan tempat tinggal Bang Sam sendiri memang kondisinya Texas nih atau gimana nih? Ya dalam tanda kutip sangat bebas. Sangat bebas ya? Goks ya. Bisa juga setelah maaf ya Bang, maksudnya setelah terjadinya di pesantren kan ini bisa jadi patokan pelajaran ya Bang ya? Bener banget, banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari kejadian-kejadian itu ya. Dan akhirnya sekarang gue karena udah dibina waktu itu kan, namanya di lembaga pemasyarakatan itu tempat kita dibina ya, jadi itu bukan tempat hukuman ya, pembinaan. Betul, pembinaan. Di situ gue dibina ya, rehabilitas ya. Ada rehabilitas. Akhirnya setelah gue keluar dari tempat itu ya gue terbebas dari yang berbau-bau dengan narkotika. Alhamdulillahnya akhirnya sudah melepaskan semua nih ya. Iya, dari lingkaran itulah ya, bisa dibilang ya. Karena di lapas sendiri pada saat itu banyak kegiatan-kegiatan positif yang tadi dibilang sama Bang Sam sendiri ya di awal ya. Iya benar Bang. Pada waktu itu Bang Sam bergerak di kegiatan apa nih pada waktu masih sebelum masuk ke Selti yang tadi akhirnya ada pelanggaran lagi ya? Itu ya kegiatan-kegiatan pada umumnya yang ada di lapas, kayak ada pengajian, ikut pengajian, ada olahraga, senam, ikut senam,
Terus olahraga tuh misalnya kayak futsal, ya udah ikutin aja, ada futsal ya ikut futsal. Yang penting semua kegiatan ya. Karena ya itu positif lah. Di situ kita mau ngapain lagi kalau bukan ikut kegiatan gitu. Iya. Takutnya malah jadi kita terpuruk seterusnya gitu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Sam udah mau datang nih jauh-jauh dari Pamulang ya. Iya benar. Ke Dimensi Mistik. Ya sama-sama. Dan jadikan ini juga sebagai pelajaran berharga Bang ya. Pastinya Bang ya. Benar Bang. Di setiap pengalaman yang pernah kita alami ya Bang. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Sam udah meluangkan waktunya. Untuk saat ini Bang Sam kerja ya. Kerja alhamdulillah. Alhamdulillah udah kerja di tempat lain ya. Iya. Sukses terus Bang buat karirnya Bang Sam dan salam juga Bang buat keluarga di rumah. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton ceritanya Bang Sam tadi dari awal sampai akhir. Dan akhir kata gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Sam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Sam terima kasih banyak. Oke, sama-sama.